Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Ayo silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Angkat kedua tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Bagus sekali. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk supaya kalian lebih semangat lagi sebelum mengikuti pembelajaran. Namanya adalah tepuk keyakinan. Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu. Tepuk keyakinan. Allah sesembahan kami, Muhammad idola kami, Al-Quran pedoman kami, Islam keyakinan kami. Islam agama yang benar, oke. Islam agama yang suci, betul. Islam yang diridhoi, yakin. Kami tiada ragu lagi. Bagaimana? Lebih semangat lagi ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Setelah kalian belajar tentang materi ini, diharapkan kalian dapat menunjukkan dan menjelaskan kondisi keagamaan dan pertahanan masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan dan memahami upaya-upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah dari segi agama, sosial, ekonomi, dan pertahanan. Coba kalian amati gambar berikut. Ada yang tahu gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah kota Madinah. Pernahkah kalian mendengar kota Madinah? Ya, jadi Madinah itu adalah kota tujuan hijrah Rasulullah. Jadi setelah hijrah, Rasulullah itu membina masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang taat beribadah, cinta ilmu, penuh persaudaraan dan kasih sayang, sejahtera, adil, dan makmur. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira hal-hal apa saja yang dibina Rasulullah di Madinah? Betul sekali. Jadi Rasulullah itu di Madinah membina dalam 4 bidang. Yang pertama ada bidang agama, yang kedua ada bidang sosial, yang ketiga ada bidang ekonomi, dan yang keempat ada bidang pertahanan. Baiklah, kita akan bahas satu persatu bidang tersebut. Yang pertama, dalam bidang agama. Dalam bidang agama, Rasulullah membangun sebuah masjid. Coba kalian amati, kira-kira masjid apakah ini? Ada yang tahu? Ya, ini dinamakan Masjid Nabawi. Jadi, Masjid Nabawi ini dijadikan pusat beribadah bagi Nabi dan para sahabatnya. Selain itu, Masjid Nabawi ini juga dijadikan sebagai tempat dakwah dan mengajar para sahabat. Para sahabat ini tadi senantiasa sholat berjamaah di masjid dan mereka sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Bahkan sebagian sahabat Rasulullah itu ada yang tidur di serambi masjid dan dengan penuh ketekunan mereka memahami agama secara mendalam atau bisa disebut dengan tafaqquh fiddin. Ibu mau tanya, sebagian sahabat Nabi yang tidur di serambi masjid itu disebut dengan apa? Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya. Betul sekali.
Sahabat Nabi yang tidur di serambi masjid itu bisa dikatakan sebagai ahlus suffah. Dalam memahami agama, salah satu sahabat Rasulullah juga ada yang menjadi penghafal hadis, yaitu salah satunya seperti sahabat Abu Hurairah. Jadi Rasulullah dalam mendidik para sahabatnya itu dengan memberikan contoh langsung. Upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah ini membuahkan hasil yang gemilang. Selanjutnya yang kedua, ada pembinaan bidang sosial. Dalam pembinaan bidang sosial ini, Nabi Muhammad menekankan persaudaraan antara sahabat muhajirin, yaitu penduduk Makkah yang hijrah ke Madinah, dan sahabat Ansor, yaitu muslim asli dari Madinah. Nabi Muhammad menguatkan ikatan persaudaraan antar sesama kaum muslim, hidup saling tolong-menolong dan mengasihi. Oleh karena itu, Muslim Madinah sudah menganggap Muslim Makkah sebagai saudara. Ikatan persaudaraan yang tadinya didasarkan karena nasab dan suku, sekarang didasarkan pada ukhuwah Islamiyah. Atau apa? Ada yang tahu? Betul sekali, persaudaraan keislaman. Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah agar saling menghormati dan mengasihi. Bagi yang muda menghormati yang tua, dan yang tua mengasihi yang muda. Anak-anak juga harus patuh dan taat pada kedua orang tuanya. Ayo, kira-kira di sini siapa yang patuh dan taat pada kedua orang tuanya? Bagus sekali. Harus patuh dan taat pada kedua orang tuanya ya. Jadi antara anak laki-laki dan perempuan itu sama saja, harus disamaratakan dengan adil. Tidak boleh memandang sebelah mata anak perempuan seperti yang ada di masa jahiliyah dulu. Kalau anak perempuan itu dibunuh. Rasulullah sangat melarang keras sahabatnya untuk mencaci dan memfitnah, karena fitnah termasuk dosa apa anak-anak? Betul sekali, karena fitnah termasuk dosa besar. Mencaci maki juga dilarang karena menyebabkan pertengkaran dan permusuhan. Jadi Rasulullah itu mengajarkan untuk husnudzon dan tabayun supaya tidak terjadi salah paham. Rasulullah juga menekankan kebersihan di lingkungan masyarakat Madinah supaya lingkungan masyarakat Madinah menjadi lingkungan yang bersih dan indah. Rasulullah membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi dengan memberdayakan potensi umat Islam di Madinah, yaitu ada 4. Yang pertama, Rasulullah memerintahkan sahabat yang mempunyai keahlian untuk bercocok tanam untuk menggarap lahan sahabat lainnya. Dengan demikian akan terjadi kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Kota Madinah pun menjadi salah satu penghasil kurma terbesar. Yang kedua, Rasulullah membagi sebagian lahan kepada para sahabat yang belum mempunyai lahan untuk tempat tinggal dan bertani. Jadi sahabat Rasulullah dapat menggunakan lahan tersebut untuk bercocok tanam, berkebun, dan bertani. Yang ketiga, Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mendirikan pasar, yaitu dengan syarat yang pertama, pedagang harus jujur. Yang kedua, pasar bebas dari retribusi atau sewa. Dan yang ketiga, Rasulullah melarang memonopoli barang dagangan. Selanjutnya yang keempat, Rasulullah mendirikan Baitul Mal dan mengatur pembagian zakat, infak, dan sedekah. Nah, itu tadi berbagai upaya Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi. Maka Madinah akan menjadi pusat perekonomian dan umat Islam hidup sejahtera. Karena Rasulullah meletakkan dasar-dasar ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Yang keempat, pembinaan bidang pertahanan. Dalam bidang pertahanan, Rasulullah membentuk satuan keamanan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan kota Madinah. Saat dakwah, Rasulullah juga mendapat serangan dari kaum musyrik. Rasulullah berani mempertahankan kebenaran dakwah Islam. Inilah pentingnya membentuk pasukan, yakni untuk mempertahankan diri. Itu tadi penjelasan Ibu mengenai pembinaan Rasulullah dalam bidang keagamaan, sosial, ekonomi, dan pertahanan.
Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu ada tugas buat kalian, bisa dikerjakan secara kelompok. Kelompoknya ini nanti teman sebangku. Jadi kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian. Ini sudah Ibu buatkan tabel seperti ini. Upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang agama, sosial, ekonomi, dan pertahanan. Nanti di sebelah tabel yang kosong itu diisi. Yang pertama, misal bidang agama. Itu upaya yang dilakukan Rasulullah itu tadi apa saja, ditulis di kolom seperti itu. Ibu beri waktu 5 menit untuk pengerjaan. Bisa kalian diskusikan dengan teman sebangku ya. Apakah bisa dimengerti? Baiklah, silakan dikerjakan. Bagaimana? Apakah sudah selesai semuanya? Sudah ya? Baik, Ibu akan memilih salah satu kelompok untuk maju ke depan. Ibu memilih kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Ya, betul sekali. Untuk yang pertama dalam bidang agama, itu tadi yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid. Betul sekali. Lalu yang kedua dalam bidang sosial tadi apa? Ya, Rasulullah menguatkan ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ada tambahan lagi? Ya, silakan kelompok 2. Betul sekali. Rasulullah juga memerintahkan pernikahan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Selanjutnya, yang ketiga, bidang ekonomi tadi apa? Rasulullah memerintahkan, ya betul, bercocok tanam. Lalu, ya, mendirikan Baitul Mal, mendirikan pasar, dan satu lagi tadi apa? Betul sekali, menerapkan pajak. Terus yang terakhir, bidang pertahanan tadi apa? Ya, Rasulullah memerintahkan untuk membentuk satuan keamanan. Nah, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah kelompok yang lain sama dengan jawaban kelompok 1? Sama semua? Pintar sekali. Beri aplaus untuk kita semua. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Cukup? Baiklah. Hari ini kita tadi belajar apa saja? Betul sekali. Hari ini tadi kita belajar tentang upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Tadi ada berapa bidang kira-kira? Betul sekali. Ada 4 bidang. Yang pertama, bidang apa saja? Ya, bidang agama, bidang sosial, bidang ekonomi. Lalu yang terakhir bidang apa? Betul, bidang pertahanan. Ibu mau tanya, kalau dalam bidang pertahanan tadi apa yang dilakukan Rasulullah atau upaya apa yang dilakukan Rasulullah? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Betul sekali. Jadi dalam bidang pertahanan tadi Rasulullah membentuk satuan keamanan. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan kota Madinah. Lalu dalam bidang agama. Dalam bidang agama tadi Rasulullah mendirikan apa? Betul. Dalam bidang agama Rasulullah mendirikan masjid. Di masjid ini tadi tidak hanya dilakukan hanya untuk kegiatan sholat berjamaah, tetapi dilakukan Rasulullah untuk menyebarkan dakwah Islam dan juga diajarkan untuk mengajarkan ilmu kepada para sahabat Rasulullah. Betul sekali. Lalu dalam bidang ekonomi, upaya apa yang dilakukan Rasulullah? Ada yang tahu? Ya, pintar. Dalam bidang ekonomi tadi Rasulullah memerintahkan sahabat untuk bercocok tanam.
lalu mendirikan Baitul Mal, mendirikan pasar, yaitu dengan syarat-syarat tadi ya, yang pedagangnya harus jujur, lalu tidak boleh ada monopoli barang dagangan, seperti itu. Lalu Rasulullah juga memerintahkan untuk membayar apa tadi? Ya, untuk membayar zakat. Jadi kira-kira Rasulullah membina masyarakat Madinah itu agar menjadi masyarakat yang bagaimana? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Tadi Rasulullah membina masyarakat Madinah supaya menjadi masyarakat yang taat beribadah, cinta ilmu, penuh persaudaraan dan kasih sayang, sejahtera, adil, dan makmur. Betul sekali. Beri aplaus sekali lagi untuk kita semua. Untuk bahan evaluasi, Ibu ada tugas buat kalian. Ini nanti bisa dikerjakan di buku tulis halaman 22 nomor 1 sampai 5, ditulis di buku tulis, lalu dikirimkan ke Ibu melalui WhatsApp. Bagaimana? Bisa dimengerti? Baik. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan. Ada lagi? Ya, materinya mudah dipahami. Baiklah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita sambung minggu depan. Minggu depan kita akan belajar tentang upaya Nabi Muhammad dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Baiklah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Kita bertemu lagi minggu depan. Dan kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah dan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.